Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau selalu menata kehidupan kami, merancang bahkan masa depan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kerinduan kami saat ini Engkau genapi. Kami rindu dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yosua pasal 1, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-8 itu. Apa itu? Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Ya, setiap kita pasti pengennya berhasil dan kita beruntung. Tapi firman Tuhan saat ini, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekasih hatiku, firman Tuhan mau berkata kepada kita, bukan persoalan berhasil dan beruntung itu saja yang penting bagi Tuhan, tapi bagaimana prosesnya? Bagaimana proses engkau berhasil, bagaimana proses engkau beruntung dalam perjalananmu? Bukankah sekarang juga kita sedang berjalan menuju tujuan yang pasti, sorga itu? Dan bukankah kita sekarang berjalan menuju apa yang menjadi harapan dan impian kita? Sekali lagi, setiap kita pasti ingin beruntung dan berhasil. Berhasil dan beruntung. Firman Tuhan saat ini menyapa kita dengan tema, dengan pesan menjalankan perintah Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan seorang Yosua yang menerima tongkat estafet memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yosua ingin berhasil, Yosua ingin beruntung, pastilah. Semua kita ingin berada di dalam seperti itu. Dan hal yang luar biasa ketika Tuhan menyatakan supaya engkau berhasil dan beruntung, tidak lain adalah setiap pribadi yang percaya akan penyertaan Tuhan, setiap pribadi yang percaya akan janji Tuhan, setiap pribadi yang percaya kuat kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan ingin engkau berhasil dan beruntung. Itu sebuah kepastian, itu sebuah meterai, itu sebuah kekuatan yang Tuhan hadirkan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau Anda beruntung, Anda berhasil.
Kita aminkan di dalam kehidupan kita, aminkan di dalam hati kita, aminkan di dalam imanmu. Maka hal itu yang dinyatakan, kerinduan itu yang dinyatakan oleh Allah kepada Joshua ketika itu. Dikatakan Musa sudah mati, lalu sekarang engkaulah yang menjadi pemimpin. Tuhan berkata kepada Joshua, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai, tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkannya. Tuhan mau Joshua berhasil. Makanya Tuhan mau memantapkan, makanya Tuhan mau memeteraikan seorang Joshua untuk berada di dalam situasi penyertaan Tuhan yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkannya. Memang dibiarkan, dicuekin, ditinggalkan, apalagi pastilah sedih, ya kan? Di blok orang yang kita kasihi saja, di WA atau di delete kita dari pertemanan, itu aja sudah sakit banget gitu ya. Kita tidak tahu apa salahnya, kita tidak tahu seperti apa. Tiba-tiba kita mau chat atau mau bilangin, gak ada lagi. Ya sedihnya entah kemana-mana itu ya. Merasa ditinggalkan, merasa tidak diperdulikan, merasa tidak disertai. Dan Tuhan tahu itu berat bagi seorang Joshua, apalagi memimpin bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, bangsa Israel yang terkenal si jugul bau, bangsa Israel yang terkenal tidak mematuhi perintah. Joshua takut? Pastilah. Joshua khawatir? Pastilah. Sebagai manusia dia pasti punya rasa itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan janjinya bahwa dia tidak akan ditinggalkan, dia tidak akan dibiarkan. Kalau Tuhan tahu dia berani, dia mampu, Tuhan tidak akan berkata seperti itu kepada Joshua. Tuhan mengetahui itu semua. Tuhan tahu keberadaan seorang Joshua. Akhirnya kita sampai kepada sebuah situasi. Apa yang suka membuat kita takut dan tawar hati? Kenapa harusnya Tuhan, mesti sekali Tuhan mengatakan jangan takut dan tawar hati? Tidak lain adalah yang pertama kita suka mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan bilang apa, dia kerjakan apa. Dia hanya menuruti apa yang dia mau. Maka itu bisa membuat kita takut dan bisa membuat kita tawar hati. Lalu apa hal yang kedua? Ketika kita suka bersandar kepada pengertian kita sendiri, seperti apa yang disebutkan oleh Amsal 3 ayat 5 itu, jangan pernah bersandar kepada diri kita sendiri, maka kita akan merasakan ketakutan dan tawar hati. Orang yang suka bersandar kepada pengertiannya sendiri akan pasti dan dipastikan gampang merasa takut, gampang ketakutan, gampang tawar hati. Lihat saja Yunus. Belum apa-apa dia sudah berpikir. Belum apa-apa asumsi banyak sekali di dalam pikirannya. Padahal itu belum tentu benar. Dan itu sering menjebak kita, dan itu sering membuat kita terhempas. Karena kita asik dengan pikiran kita sendiri. Kita asik dengan asumsi di dalam kehidupan kita. Makanya kita terhempas. Karena kita selalu mengandalkan pikiran kita sendiri. Yunus berlaku pada situasi itu, berada di dalam situasi itu. Akhirnya dia terhempas dan tidak melakukan dan tidak mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Akhirnya dia takut. Hanya membayangkan kota Ninive, penduduk Ninive pada saat itu. Dia suka bersandar kepada pengertiannya sendiri, membuat dia takut dan tawar hati. Lalu apa yang ketiga? Ketika kita suka hanya fokus kepada diri kita sendiri, kepada masalah kita sendiri, maka kita akan ketakutan. Maka kita akan takut dan tawar hati dalam kehidupan ini. Pribadi yang suka hanya melihat masalahnya dari sudut dirinya sendiri,
pasti tidak akan pernah menemukan solusi, bahkan membuat dia akan mengekang dirinya. Makanya Tuhan tidak suka orang yang fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada masalah terus di dalam kehidupannya. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mau kita fokus kepada karyanya, rencananya, dan masa depan yang Tuhan lamparkan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi Yosua. Tuhan tahu bahwa pergumulan Yosua pasti sangat besar. Karena dia sudah menemani Musa sekian tahun. Dia sudah berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi yang dengan attitude, dengan pribadi, dengan tingkah laku, seperti yang kita tahu melalui kitab suci ini. Tapi janji Tuhan, 3 hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk Yosua. Penyertaan Tuhan yang melekat, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Yang kedua, Yosua diangkat menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin itu ditentukan oleh Allah sendiri. Bukan Musa yang memberikan, tapi Tuhan yang memberikan kepada Yosua, dan Tuhan yang mengangkat Yosua. Artinya apa? Ketika Tuhan yang menetapkan, maka Tuhan yang akan memantapkan. Lalu apa yang ketiga janji Tuhan kepada Yosua? Yosua akan berhasil dan beruntung. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat di dalam situasi itu? Cukupkah hanya dengan janji Tuhan itu? Tidak. Cukupkah dengan begitu saja maka keberhasilan itu akan didapatkan oleh Yosua? Enggak. Firman Tuhan menjelaskan, Tuhan mau Yosua juga meresponnya. Meresponnya dengan apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Sekali lagi, Tuhan mau Yosua juga meresponnya. Tuhan mau kita juga merespon karya Tuhan di dalam kehidupan kita dengan apa? Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguh, itu harus satu kalimat. Itu harus sesuatu yang berjalan beriringan. Tidak cukup hanya kuat, tapi tidak teguh. Tidak cukup hanya teguh tanpa sesuatu yang menguatkan. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan ini, bertindaklah hati-hati. Respon seorang pribadi yang diberkati Tuhan, respon seorang pribadi yang hidup di dalam janji Tuhan, haruslah bertindak hati-hati. Ya, seperti lagu sekolah minggu itulah itu ya. Hati-hati gunakan narada, hati-hati gunakan dalada. Ya, bertindaklah hati-hati. Lalu yang ketiga dikatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalaupun kita harus ke kanan atau ke kiri, cukuplah itu hanya di dalam lagu poco-poco. Cukuplah itu hanya kanan dan ke kiri. Atau lagu pembunuhan itu, lagu apa itu? Potong bebek angsa, seorang ke kiri, seorang ke kanan. Cukuplah itu. Tapi ketika hidup di dalam firman Tuhan, jangan pernah menyimpang. Jangan pernah ke kiri dan ke kanan. Sebab terlalu banyak godaan, sebab terlalu banyak tawaran di tengah-tengah kehidupan kita ini yang bisa membuat engkau berhenti untuk tujuanmu, yang bisa membuat engkau tidak berhasil dan tidak beruntung. Sebab godaan itu terlalu banyak di sekitar kehidupan kita, bahkan mungkin dari tengah-tengah kita sendiri, bahkan mungkin dari orang terdekat kita sendiri. Maka Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lalu apa respon yang berikut? Yang terakhir yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini untuk seorang Yosua, untuk kita yang ingin berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan itu. Perkatakanlah kitab Taurat itu, renungkanlah siang dan malam. Perkatakan kitab Taurat itu. Bergaul kariblah, bergaul akrablah dengan firman Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Bergaul kariblah, intimlah dengan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Renungkan siang dan malam. Ya, sekarang mewabahlah tiktokers ya. Mewabahlah orang yang sibuk dengan sesuatu yang garing, sesuatu yang begitu amat duniawi gitu ya. Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa itu sesuatu yang dosa.
itu sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tapi apakah kita juga seefektif itu, seintens itu memperdengarkan, merenungkan, memperkatakan kitab Taurat di dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya sibuk dengan sesuatu yang bersifat keduniawian ini, yang membuat kedagingan ini sukacita, tapi hatimu tidak, pikiranmu tidak. Tapi Tuhan mau kita memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam. Artinya apa? Di seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tanya Tuhan. Apapun yang engkau mimpikan, tanya Tuhan. Apapun yang engkau renungkan, tanya Tuhan. Sudahkah Tuhan berkenan untuk itu semua? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita tegaskan dengan firman Tuhan saat ini? Firman Tuhan mau katakan yang pertama, tetaplah bersandar pada kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatannya. Kalau Joshua mengandalkan hanya kekuatannya sendiri, pasti tidak akan sampai kepada tujuannya. Maka yang pertama itu, bersandarlah kepada Tuhan dan bukan bersandar kepada dirimu sendiri. Yang kedua, tetaplah memegang janji Tuhan. Sebab apa? Hanya janji Tuhan yang tepat. Hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang menjadi meterai kekekalan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau, maka itu akan terjadi ya dan amin di dalam kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan berkata kepada kita, tetap taat pada firman-Nya dan ketetapannya. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Renungkanlah siang dan malam. Jadi jangan hanya merenungkan aku saja. Maaf, itu bercanda. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. God bless you. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan seperti kerinduan-Mu, kerinduan kami juga. Kami mau berhasil dan beruntung dan berhasil menjalani kehidupan ini, mencapai tujuan kami, mencapai apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam janji-Mu, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau tetap memperkatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.